Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Indasari. Gimana kabarnya? Masih pada kisah yang sama nih. Pada bagian keempat pesugihan petis ini, Dian akhirnya mengetahui pelaku yang sudah mengirimkan buhul kepada Bu Ningsih. Tapi setelah masalah itu selesai, justru dirinya lah yang menjadi incaran kedua. Sebuah bola api tiba-tiba meledakkan rumahnya dan membuat kehidupan Dian semakin tidak tenang. Jadi, dari mana datangnya bola api itu? Dan bagaimana kira-kira yang terjadi setelah bola api itu datang ke rumah Dian? Oke, sebelum lanjut, saya harap kalian sudah berada dalam posisi ternyaman untuk mendengarkan ini ya. Kalau sudah, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Assalamualaikum Pak Hasan. Saya Dian. Bapak masih ingat saya? Aku mendekatkan diri kepada Pak Tobir yang tengah mengerang. Tiba-tiba Pak Hasan sadar. Matanya terbelalak lebar menatapku. Bola mata itu berwarna merah. Mulut Pak Hasan terbuka seperti akan memuntahkan sesuatu. "Minggir, Dian!" Tobir berteriak, tapi terlambat. Pak Hasan sudah memuntahkan cairan dari dalam perutnya. Berteguk-teguk darah hitam kental keluar dan mengenai celanaku. Aroma busuk dan anyir menjadi berkali-kali lipat. Tidak pernah aku mencium bau sebusuk ini, bahkan dalam mimpi bersama Karti sekalipun. Aku melompat ke belakang, menyelamatkan diri dari cipratan darah hitam. Setidaknya bajuku yang masih bersih jangan sampai terkena noda. "Bapak." Tobir mendekati bapaknya setelah mengambil baskom kosong yang sudah disiapkan di pojok kamar. Dia membantu Pak Hasan miring ke kiri. Seketika itu, berkumpal-kumpal darah hitam pun keluar lagi. Aku hanya bisa mengernyitkan alis, memperhatikan betapa raut wajah lelaki parubaya itu sangat kesakitan. Suara muntahnya sangat mengiris hati. Hilanglah segala rasa jijik berganti dengan rasa kasihan. Sebenarnya, dosa apa yang dia lakukan hingga mendapatkan hukuman tunai di dunia seperti ini? Beberapa saat kemudian, Pak Hasan pun tenang. Dengan lincah, Tobir membersihkan tubuh bapaknya yang berlumuran darah. Satu ember air bersih juga sudah disiapkan di sebelah jajaran baskom kosong. Sementara ibunya mengambil baskom yang sudah penuh dengan darah dan bawanya keluar setelah membersihkan lantai dan spray yang kotor. Aku terharu melihat betapa sabar Tobir dalam merawat bapaknya, karena jarang sekali anak zaman sekarang bisa berbakti kepada orang tuanya. Ibunya Tobir datang membawa nampan. Di atasnya terdapat 1 gelas berisi teh. "Bapak, minum dulu teh hangatnya." Tobir membantu Pak Hasan duduk, lalu menyuapkan sesendok demi sesendok teh yang masih mengepulkan asap. Selesai bapaknya itu minum, Tobir pun mulai memperkenalkan diriku kepada beliau. "Pak, ini ada Dian yang mau ketemu Bapak." Pak Hasan pun menoleh. Kami saling berpandangan dalam diam. "Pak Hasan ingat saya? Saya yang tempo hari cangkruk di warkop dekat masjid," ucapku sambil mendekat dan duduk di kursi plastik yang baru saja disediakan oleh Tobir. Di situ Pak Hasan mengangguk dan dia menjawab, "Ya, Bapak ingat." "Kamu mau mengobati Bapak kan, Dek?" Pertanyaan Pak Hasan membuatku terkesiap. "Saya nggak punya kemampuan apa-apa, Pak." "Dicoba ya, Dek." "Saya harus melakukan apa, Pak?" "Lakukan apapun semaumu. Penderitaanku ini hanya kamu yang bisa menyudahinya." "Bagaimana mungkin, Pak? Saya bukan Tuhan." Pak Hasan menarik nafas hingga terdengar suara ngik dari arah dadanya. "Santet yang aku kirim ke keluarga Bu Ningsih ternyata kembali lagi kepadaku." "Apa? Apa yang Bapak katakan?" Tobir terkejut mendengar pengakuan bapaknya. "Aku sangat iri dengan kemajuan usaha petisnya Ningsih. Kenapa usaha sepupuku itu sukses, sementara usahaku biasa-biasa saja? Beberapa hari yang lalu aku pergi ke dukun dengan tujuan mengirimkan santet dan menutup pintu usaha Ningsih." Cerita Pak Hasan dengan bibir yang bergetar. "Astagfirullah, Pak. Bapak tega sekali berbuat hal yang keji kepada Bude Ningsih. Ingat, Pak, mereka masih saudara jauh kita. Bude Ningsih lah yang kerap membantu saat kita kesulitan." "Aku sakit hati karena adikku sekarang cacat gara-gara masuk ke dalam wajan petis."
Lek Pardi itu kecelakaan kerja, Bapak. Bu Deningsih juga telah memberikan puluhan juta untuk membantu perekonomian Lek Pardi. Sekarang usaha jual beli kerupuk udang maju dengan pesat meskipun dia cacat. Pardi itu akan ditumbalkan, tapi gagal. Bapak jangan bicara macam-macam. Dari dulu Bapak suka memfitnah Bu Deningsih. Bapak bahkan mengirimkan santet untuk menyakitinya. Sebenarnya yang jahat itu siapa? Bapak atau Bu Deningsih? Perkataan Tobir itu membuat Pak Hasan termenung. Kini, santet kembali kepadaku. Sebuah bisikan mengatakan bahwa dialah yang bisa membatalkan santet ini. Aku melihat dalam mimpi, kamulah yang telah mengambil buhul santet sehingga santetnya kembali kepadaku. Dien, tolonglah bantu Bapak ya. Aku berjanji akan menuruti semua keinginanmu bila kamu bisa menyembuhkan Bapak. Mau tidak mau, aku harus menghadapi kenyataan ini. Baiklah, aku akan mencoba, Pak. Tapi sebelumnya, aku pinjam celanamu yang bersih ya, Tobir. Karena aku tidak tahu menahu mengenai Ruqyah, sebelum Tobir kembali membawa celananya, aku langsung menelpon Zuhra. Zuhra, bagaimana ini? Aku belum pernah meruqyah orang. Aku juga nggak hafal ayat-ayat Ruqyah itu bagaimana. Di seberang sana, Zuhra justru terkikik geli. Dien, sepertinya kamu cocok jadi penerus Abah. Cepetan beri aku saran, sebentar lagi Tobir akan bawa celananya ke sini. Iya. Sebaiknya kamu bersuci lalu sholat sunnah dan memohon pertolongan Allah. Itu yang biasanya dilakukan Abah sebelum meruqyah orang. Terus apa lagi? Biasanya Abah akan mengajak jin yang merasuki tubuh manusia untuk kembali beribadah kepada Allah. Setelah itu barulah beliau membacakan surat-surat pendek dan meletakkan tangannya di atas bagian tubuh yang terasa sakit. Oh iya, Abah juga biasanya membuat air ruqyah. Gimana itu caranya? Ya, air putih biasa, lalu dibacakan ayat kursi dan ditiupkan di atasnya, terus airnya diminumkan ke pasien. Aku mengangguk perlahan. Teori tentang air sudah aku ketahui sejak dulu. Seorang profesor dari Jepang telah meneliti bahwa air yang dibacakan kalimat positif akan berubah menjadi kristal yang sempurna setelah dibekukan. Sementara air yang terbiasa mendengar kalimat negatif, maka kristalnya akan hancur. Teori ini juga bisa berlaku untuk air ruqyah. Membacakan ayat-ayat suci dan ditiupkan di atas air kemungkinan bisa membuat air itu menjadi air yang berkhasiat untuk mengusir gangguan jin yang ada dalam tubuh manusia. Makasih ya Zuh, aku tutup dulu teleponnya. Itu sepertinya Tobir udah datang. Iya Dien, kamu pasti bisa. 1 detik kemudian, aku sudah menekan tombol merah di atas layar ponselku. Setelah itu, aku melaksanakan sholat sunnah dan memasrahkan diri kepada Allah. Berdoa kepadanya agar dimudahkan semua usahaku untuk membuat Pak Hasan menjadi lebih baik. Di atas ranjang, aku mulai berbicara kepada entah siapa. Jantung berdegup kencang. Untuk pertama kalinya aku mencoba meruqyah orang lain. Di dalam kamar ini hanya Tobir yang menemani. Istri Pak Hasan tidak tega melihat suaminya menderita. Dia takut pingsan dan justru menambah ruwet keadaan, makanya dia memilih untuk menunggu di luar. Wahai setan, dedemit, lelembut, dan bangsa jin yang sekarang bersemayam di dalam tubuhnya Pak Hasan, bertobatlah kalian sebelum panasnya ayat-ayat Allah membakar kalian hingga menjadi debu. Jika kalian bertaubat, keluarlah dengan sukarela. Tapi jika kalian masih ngeyel dan masih mengganggu Pak Hasan, jangan salahkan aku. Pak Hasan memejamkan mata mendengar semua tutur kataku. Mana yang terasa sakit, Pak? Mendengar pertanyaanku, Pak Hasan langsung menunjuk dada dan perutnya. Tobir, ayo kita sama-sama berdoa demi kesembuhan Pak Hasan. Semoga Allah memberikan rahmatnya dan menerima taubat Pak Hasan. Apakah Pak Hasan sendiri mau janji tidak akan berbuat hal syirik dan keji seperti ini lagi? Aku menyentuh dada Pak Hasan yang sekarang berlapis kaos berwarna putih. Iya, aku berjanji. Dan aku bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Aku yakin bahwa kedudukan manusia lebih mulia dibandingkan dengan jin yang merusak dan menyebabkan penderitaan. Perlahan namun pasti, bacaan ayat-ayat suci mulai menggema di dalam kamar. Awalnya Pak Hasan mengikuti bacaanku, akan tetapi pada menit kelima, lelaki itu mulai menunjukkan gejala kesurupan. Tubuh Pak Hasan mengejang dan aku merasakan pergerakan samar di bawah telapak tanganku yang berada di dada Pak Hasan.
Pak Hasan mengeram. Dia berusaha memindahkan telapak tanganku dari tubuhnya. "Pergi kau." Aku akan bunuh orang ini." Suara berat pun keluar dari bibir Pak Hasan. Sementara aku masih meneruskan membaca ayat kursi, tak mempedulikan ancaman setan jahat itu. Setelah ayat kursi selesai kubacakan, tiba-tiba Pak Hasan muntah. Tobir pun dengan sigap meletakkan baskom ke arah mulut Pak Hasan. Aku mengira Pak Hasan akan memuntahkan gumpalan darah seperti tadi. Tapi salah. Ternyata lelaki parubaya itu hanya mengeluarkan busa dari dalam tubuhnya. Tubuh legam itu pun akhirnya lemas. Kata Abah, kalau busa sudah keluar berarti makhluk yang bersemayam akan keluar bersamaan dengan cairan menjijikan itu. Aku pun bernapas lega. Tak kusangka tugas ini terasa begitu mudah. Namun, baru saja aku ucapkan rasa syukurku kepada Allah, Pak Hasan mulai kejang-kejang dan mengeram. Jemarinya kaku menyerupai macan, kukunya menggaruk kasur dengan sangat kasar. Setelah itu, geraman kalimat awal ayat kursi meluncur lancar dari bibir Pak Hasan sambil matanya mendelik ke atas. Sekarang, aku berhadapan dengan makhluk gaib yang bisa menirukan bacaan Al-Quran. Apa bisa aku mengusirnya? Di saat aku masih bimbang bagaimana cara mengusir makhluk itu, tiba-tiba Pak Hasan meraih leherku dan mencekiknya menggunakan tangan kekar beliau. Kedua tangan legam itu mencekik leherku dengan kuat. Kurasakan aliran udara berhenti, tenggorokanku terasa sangat sakit. Aku lalu mencoba melepaskan cekikan itu, tapi sia-sia karena tenaga Pak Hasan bertambah berkali-kali lipat. "Bapak!" Tobir berteriak. Dia memukuli lengan bapaknya dan menyuruh beliau melepaskan tangannya dari leherku. Namun kemudian tangan kanan Pak Hasan mendorong tubuh Tobir hingga dia terlempar ke pintu. Alhasil kepala Tobir pun terantuk daun pintu, tubuhnya jadi lemas dan tergeletak dan sepertinya sekarang Tobir sudah pingsan. Sekarang pandangan mataku mulai berkunang-kunang. Aku masih berusaha melepaskan cengkraman tangan besi itu dari leher. Dalam hatiku teriakan asma ilahi. Aku yakin semua ini sudah dituliskan di dalam lauh mahfuz ratusan juta tahun yang lalu. Bilapun hari ini aku harus meregang nyawa, pasti itu atas izin Yang Maha Kuasa. Saat kedua kaki dan tanganku mulai berkelincotan, ketika kurasakan nyawa sudah hampir melayang dari badan, pusaran angin maha dahsyat menghantam tubuh Pak Hasan. Lelaki itu pun melayang di atas ranjangnya, berputar-putar seperti gasing, dan beberapa detik kemudian tubuhnya melengkung ke belakang. Sambil menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, aku melihat Pak Hasan melolong. Dari mulutnya keluar teriakan yang sangat mengerikan. Antara percaya dan tidak percaya, aku melihat seutas sinar hitam keluar dari sela-sela rambutnya yang sudah memutih. Cahaya kehitaman itu melesat cepat menuju ke arahku. Allahu Akbar! Hanya itu yang mampu kuteriakan tatkala cahaya kehitaman hampir menerjang. Tak disangka, sebuah sinar jingga melesat melindungiku. Kedua sinar gaib itu berbenturan sehingga menimbulkan ledakan dahsyat. Rumah Pak Hasan pun bergetar. Beberapa perabotan di atas nakas terjatuh. Teh di dalam gelas pun tumpah. Airnya menetes ke lantai. Satu pikiran foto yang berada di dinding juga jatuh. Kacanya berhamburan kemana-mana. Lalu, 1 detik sebelum kesadaranku hilang, aku melihat sosok kuntilanak berambut gimbal tengah memancung siluman harimau berkepala manusia dengan kukunya yang setajam pedang. Kepala itu pun menggelinding ke bawah ranjang, dan matanya melotot menatapku. Setelah itu, semuanya gelap. "Dien, alhamdulillah kamu sudah sadar." Suara yang lembut menyadarkanku dari kegelapan ini. "Surah, apakah itu kamu?" "Dien, tenang ya, aku ada di sini." "Surah?" Tanyaku lemah kepada sosok yang duduk di samping perbaringan. "Iya, aku Surah. Kamu di rumah sakit sekarang." Dengan perlahan aku memindai ruangan yang didominasi dengan cat warna putih. "Iya, ini memang kamar rumah sakit. 3 ranjang yang berada di sisi kananku masih kosong, belum berpenghuni, dan kulihat jarum infus menancap pada punggung tangan kiriku." "Kenapa aku sampai berada di sini, Zuh?" "Kamu tadi pingsan, dan lehermu memerah karena bekas cekikan. Isna yang membawamu ke sini, tapi sekarang dia ke kampus, katanya ada ujian." Leherku memang terasa sakit. Perlahan ku merabanya dan gelombang nyeri menerjang bagian kulit yang tersentuh oleh jemariku itu. "Aduh, jangan dipegang nanti infeksi, ada luka lecet di lehermu." "Surah, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana dengan magangnya?"
Di saat seperti ini, aku tuh gak ngurusin dengan yang namanya magang, Dian. Saat Isna ngabarin, aku rasanya lemes banget tau gak? Makasih ya Zura. Oh iya, aku udah ngabarin Abah dan orang tua kamu. Mungkin sebentar lagi mereka akan kesini. Jangan banyak bergerak dulu ya Dian. Kata dokter kamu mengalami dehidrasi. Tapi setelah istirahat nanti, tenagamu pasti akan pulih kembali. Iya, cerewet kali kamu kayak mertua aja. Oh iya, gimana ceritanya sampai kamu berakhir di sini? Isna tadi nggak sempat cerita. Jadi gini Zuh, meluncurlah cerita selengkap-lengkapnya dari bibirku. Ketika sampai pada kepala gelundungan, Zara terpekik. Dia langsung menutup mulutnya dengan kerudung putih. Serem banget Dian, pantesan kamu sampai pingsan. Asem, memang serem banget. Baru pertama kali aku melihat secara langsung ada setan dipancung. Hi. Tapi kenapa ada Karti di sana? Pertanyaan Zura membuatku menggaruk alis. Itu dia yang membingungkan. Kenapa Karti menampakkan diri dengan wujud seramnya? Dia juga yang memenggal kepala jin jahat yang mengganggu Pak Hasan itu. Bukankah Karti yang menolongmu? Iya, aku ditolong dia 2 kali. Pertama saat dicekik Pak Hasan, kedua saat bayangan hitam jin mau menghantam. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Karti melakukan itu semua? Ya mungkin karena dia ingin aku mencari wajan gosongnya, jawabku asal. Nah, itu dia. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, maka mau gak mau kamu harus menolongnya, Dian. Saat sedang asik mengobrol, seorang suster datang membawa nampan. Dia meletakkan di atas nakas dan berpesan agar dihabiskan makan siangnya. Sungguh saat ini aku sama sekali tidak berselera. Makanan itu hanya kulirik saja, hingga Zura mengambilnya untukku. Ini dimakan dulu. Aku gak lapar, Zuh. Biar kamu segera sehat, ayo cepet dimakan. Karena aku terus menolak, gadis itu pun membuka piring yang terbungkus plastik. Dia menyendok nasi lembek dan sup brokoli dan mengarahkan sendoknya ke bibirku. Buka mulutmu, Dian. Ih, apaan sih? Aku bisa makan sendiri. Sini. Singkat cerita, saat Zura dan abahnya pulang, Cato datang sekitar pukul 9 malam. Saat ibu bersiap-siap merebahkan diri di ranjang yang belum berpenghuni dan bapak akan pamit pulang. Di situ Cato menyuruh ibu istirahat di rumah saja. Awalnya ibu menolak, tapi ucapan Cato berhasil membuatnya menyerah. Ibu, percayalah padaku. Aku akan menjaga Dian seperti menjaga diriku sendiri. Ibu sudah tua, sebaiknya istirahat di rumah saja ya, temani bapak yang juga sudah tua. Bapak yang tadinya berjalan di pintu setelah berpamitan jadi terbatuk-batuk mendengar ucapan Cato. Siapa yang bilang aku sudah tua, hah? Tubuh tua, jiwa muda, Pak. Udah, ibu pulang aja. Lagian aku cuma dehidrasi tok. Besok pagi aja kesini lagi ya, ucapku sambil memandangi ibu. Baiklah, ibu pulang ya. Besok ku bawakan gorengan kesukaanmu. Sama sambal petis maknyus ya, Bu. Beres. Ibu merogoh sesuatu dari dalam tasnya, dan kemudian memberikannya kepada Cato. Ini toh, belikan apapun yang Dian mau ya, sisanya buatmu aja. 2 lembar merah muda sekarang beralih dari tangan ibu ke tangan Cato. Pemuda itu pun menatap uangnya dengan mata yang berbinar. Makasih ya, Bu. Nanti aku belikan roti bantal buat Dian. Lah, buatku mana, Bu? Lah itu udah tak kasih ke Cato. Uangnya diirit ya buat berdua. Ya udah, ayo Pak, kita pulang dulu, keburu malam. Bapak pun meraih tangan ibu. Mereka berdua berjalan keluar kamar. Memang mereka seromantis itu. Rupanya jiwa bucinku menurun dari bapak dan ibu. Mana? Satu buatku. Aku merampas 1 lembaran merah dari tangan Cato. Pelit amat. Bukannya pelit, tapi berbagi, bro. Kalau gitu kamu beli sate di depan rumah sakit. Aku pernah beli di sana. Enak, murah lagi. Hih, males. Mending aku beli martabak. Kulihat pemuda itu menggeser pintu kamar rawat inap sambil bersungut-sungut. Sedangkan aku meraih ponsel di atas nakas dan melihat beberapa pesan WA tertera. Di sana Isna banyak mengirim pesan. Dia bilang maaf karena tidak sempat menjenguk karena ada urusan penting, dan aku hanya menjawab iya. Lalu karena tidak ada satupun pesan dari Zura, aku pun meletakkan ponsel di dekat bantal lalu berbaring, sambil menunggu martabak hangat yang sebentar lagi akan dibawa Cato ke dalam sini.
Tidak lama kemudian, seorang suster berbaju batik krem datang menghampiriku. Dia memeluk catatan dan memeriksa persediaan obat, juga mengamati cairan infus yang masih menetes. "Lihat dahinya ya," ujarnya sembari meletakkan telapak tangannya yang dingin ke atas dahiku. "Suhu badannya normal ya." "Kok nggak pakai termometer periksa suhu badan khusus?" "Oh iya, alatnya ketinggalan. Saya ambil dulu ya." 1 detik kemudian, perawat itu masuk kembali, lengkap membawa nampan berisi catatan dan beberapa alat periksa. "Cepet banget ngambilnya, Sus." "Cepet apa maksudnya? Saya baru aja datang." "Hah? Lah, tadi itu siapa?" Siapa apanya, Mas?" Perawat bernama Siti Salihah itu bertanya sembari meletakkan termometer di ketiakku. Enggak, itu tadi kok ada suster kesini mirip sama sampean." "Suster yang mana? Saya baru masuk, Mas. Mas jangan bicara yang enggak ya. Soalnya di ruangan ini terkenal seram." "Oh iya, ini suhu badannya 37 ya." Suster melihat hasil cek suhu tubuh, kemudian dia mencatatnya. Tapi tiba-tiba, "Aduh, perut saya sakit. Sebentar ya Mas, saya ke toilet dulu." Perawat itu terbirit ke kamar mandi yang ada di ujung ruangan seraya mendekap buku catatan. Sebentar kemudian, terdengar suara air dari gayung yang disiramkan ke lantai. Aku hanya bisa menghembuskan nafas karena heran dengan tingkah para perawat di sini. Lalu belum ada 3 menit, tiba-tiba pintu geser dibuka dari luar. 2 orang perawat datang dengan senyum tersungging, dan tentu saja mereka berdua bukan Siti Salihah. "Selamat malam, pemeriksaan terakhir hari ini ya Mas," kata salah satu dari mereka. "Loh, siapa barusan yang masuk ke toilet?" Kedua perawat itu bernama Mas Ruroh dan Sulaiha. Mereka saling berpandangan, sepertinya mereka heran dengan tingkahku. "Kami barusan datang, Mas." Mendengar itu, aku pun langsung melongok melihat sepatu pantopel kedua perawat itu, dan mereka menginjak lantai. Fix, mereka manusia. Lantas, Siti Salihah tadi itu siapa? "Ada apa, Mas?" Seorang perawat bernama Mas Ruro bertanya. Nada suaranya agak bergetar. "Kalian berdua manusia apa dedemit?" "Apa sih Mas Dian? Kami ini manusia. Mau memeriksa untuk terakhir kalinya di hari ini. Maaf, tapi tadi ada suster yang masuk ke kamar mandi." "Apa? Beneran?" Kedua wanita itu pun seperti tak percaya. Lalu aku beranjak dari ranjang dan mendorong tiang infus menuju ke toilet. Langkah kakiku semakin pelan ketika mendekati pintu toilet yang terbuka. Kupasang telinga tajam-tajam dan mencoba menangkap bunyi sehalus apapun. Hening, sunyi, tak terdengar suara apa-apa di dalam toilet. Aku menoleh menatap wajah kedua perawat yang kini saling menautkan lengan, sementara tanganku yang tidak terpasang infus menyalakan tombol lampu dan meraih knop pintu. Pintu toilet pun terbuka sedikit demi sedikit, menampakkan ruangan yang kosong, lantainya kering dan tidak menunjukkan jejak aktivitas apapun di dalamnya. Lalu, tiba-tiba suara pintu geser yang dibuka mengagetkan kami semua. Kedua perawat itu menjerit saling berpelukan, sementara aku agak limbung dan secara spontan berpegangan pada tiang infus hingga menyebabkan jarumnya terlepas. "Dian!" Ternyata Cato. Dia berlari mendekatiku sambil membawa bungkusan yang mengeluarkan aroma martabak yang menggoda. Perawat Sulaiha pun dengan sigap mengambil kasa dan menempelkan di atas tempat mengucurnya darah segar. Setelah itu, dia membimbingku menuju ranjang dan mulai menancapkan jarum infus itu lagi di punggung tanganku. "Pelan-pelan Sus, sakit banget ditancep-tancep." Kulihat jemarinya lihai mengerjakan tugas, hingga tak lama kemudian jarum infus telah terpasang lagi. "Semuanya baik-baik saja. Besok pagi kami akan kesini lagi dan memeriksa keadaan Mas." Setelah dua perawat itu meninggalkan kamar, aku langsung meraih bungkusan hitam itu, membukanya dan memakan gorengan berminyak itu dengan rakus. Setidaknya, rasa lezat yang menggoyang lidah membuatku melupakan kejadian aneh barusan. "Ada apa sih, Dian? Kok dari tadi sikapmu dan dua perawat itu aneh banget?" "Gak ada apa-apa. Tadi aku cuma mau ke toilet, tapi infusnya copot gara-gara kaget kamu datang tiba-tiba." Di situ, aku terpaksa membohongi Cato karena pemuda bertampang sangar ini penakut akut.
Kalau dia tahu kalau penghuni kamar ini menggoda, niscaya dia pasti tidak akan mau menginap di sini. Ya udahlah, aku mau nyambi kerjaan laporan, ucap Cato sambil duduk di atas berangkar di sebelahku dan mengeluarkan laptop dari dalam ranselnya. Jemarinya pun mulai menari di atas keyboard. Cato tenggelam dalam pekerjaannya, sementara aku sibuk memikirkan siapa sebenarnya Siti Salihah itu. Pada keesokan harinya, barulah terkuak siapa perawat misterius yang tadi malam usil. Karena pagi itu Cato sudah berangkat magang hari terakhir, sambil menunggu ibu dan bapak datang, aku tanya jawab dengan Mbak Masruroh yang mengecek keadaanku. Apakah tadi malam Mas ada gangguan? Tanya Mas Roroh sambil mencatat hasil periksa. Gak ada sus, aku tidur nyenyak. Oh iya, siapa sih Siti Salihah itu? Jadi dulu ada perawat baru mas. Konon dia sekolahnya nyogok, jadinya gak begitu tangkas dengan pekerjaannya. Saat kerja di sini, ada teman yang membuli hingga dia sakit dan depresi. Siti Salihah mengembuskan nafas terakhir di kamar ini, dan dia sering menampakkan diri kepada pasien. Oh, berarti itu jin korin Siti Salihah yang masih bergentayangan sus. Embolah mas, aku gak ada urusan sama apalah-apalah yang gentayangan. Oh iya, nanti siang mas bisa pulang, tinggal nunggu dokter aja. Sekarang saya pamit ya, soalnya shiftnya sudah selesai. Iya sus, terima kasih banyak ya. Ruangan pun kembali sunyi. Aku bermain ponsel untuk membunuh waktu sambil menunggu bapak dan ibu datang. Bosan setengah mati, rasanya ingin sekali segera keluar dari rumah sakit dan mengerjakan sesuatu yang bisa membuat badan ini berkeringat. Begini ya rasanya tidak ada kerjaan, sangat membosankan. Tidak lama kemudian, suara berangkar yang didorong masuk ke dalam ruangan mengalihkan perhatianku. Beberapa perawat mendorong seorang wanita setengah baya yang memejamkan mata. Mereka memindahkan pasien itu tepat di samping tempatku. Terlihat juga seorang bapak yang memakai baju monokrom dan memakai peci rajut hitam menggenggam tangan wanita itu. Mulutnya komat-kamit membaca sesuatu, sepertinya bacaan ayat-ayat suci. Sakit apa pak? Tanyaku berbahasa basi. Bapak yang sebagian rambutnya sudah memutih itu menoleh ke arahku. Dia pun menjawab, biasa nak, sakit tua, kalau sampean sendiri sakit apa? Kata dokter, saya dehidrasi pak, insya Allah nanti sore saya sudah boleh pulang. Bapak itu memandangiku agak lama, dia kemudian berdeham dan berkata, nak, aku melihat ada 2 orang yang ingin membuatmu celaka, mereka penganut ilmu hitam. Astagfirullah pak, siapa yang mau mencelakakan saya? Aku juga tidak tahu. Sebaiknya sampean beribadah lebih rajin dan banyak-banyak membaca doa perlindungan diri ya. Saat aku mau bertanya lebih jauh, bapak dan ibu tiba-tiba datang. Tak ingin membuat mereka khawatir, aku pun urung membahas apapun yang berhubungan dengan dunia gaib itu. Setelah surat boleh pulang keluar, aku jenjik kerakan seperti orang stres. Dokter menyuruh istirahat di rumah selama beberapa hari agar keadaanku kembali sehat dan fit. Oke lah, tidak masalah. Aku akan menyuruh Cato menginap di rumah sambil mengerjakan laporan. Sesampainya di rumah, sambil rebahan, aku langsung mengirim pesan WA kepada Isna terlebih dahulu. Isna, gimana kabar Pak Hasan? BTW, makasih ya. Tidak lama kemudian dia pun membalas. Pak Hasan sudah sehat mas. Dia juga udah meminta maaf kepada keluargaku karena berniat buruk. Kamu udah pulang mas. Jadwal kampusku padat banget. Aku gak sempat menjenguk. Barusan sampai rumah kok Isna. Besok aku terakhir ujian. Pulang kampus tak mampir ya. Mau dibawain apa? Gak usah bawa apa-apa. Yaudah, sampai jumpa besok ya Mas Dien. Setelah mengirim pesan terakhir, Isna offline. Aku pun meluncur ke FB dan menemukan sebuah postingan dari Isna. Postingan beberapa jam yang lalu yang menunjukkan gambar pusara dengan bunga yang bertaburan di atasnya. Kangen Mbak Esa. Tagar yang ditulis oleh Isna membuatku mengernyit. Bukankah Isna itu anak sulung? Kenapa dia posting seolah-olah dia punya kakak? Karena aku tidak tahan, jemariku pun langsung menuliskan pertanyaan konyol ini kepada Isna. Isna, nama lengkapmu siapa? Dan tidak disangka-sangka, Isna segera menjawabnya. Isna ini Hidayati. Isna ini anak kedua. Kukira kamu anak sulung, Is. Aku anak kedua, Mas. Mbakku meninggal saat aku masih kecil. Oh, maaf ya.
Gak apa-apa mas, kecelakaan itu sudah lama berlalu, tapi masih menyisakan luka hati. Di sini aku tak berani menggorek lebih jauh lagi, takut dikira kepo. Padahal hatiku benar-benar penasaran. Dian, Cato sudah datang. Teriakan ibu dari lantai bawah membuat senyumku terbit. Ponsel langsung kugeletakkan begitu saja di atas kasur. Berderap tubuh ini keluar kamar dan menemui Cato. Bersamanya, kebosanan menjadi tertahankan. Hey bro, sudah sehat kamu ya? Aku bawa sate maknyos di deket kos. Dia mengangkat kresek hitam yang mengeluarkan aroma sate. Tahu aja kamu kalau aku lagi kepingin makan sate. Singkatnya, di tengah malam, mataku tiba-tiba terbuka sempurna. Seperti ada yang membangunkan secara paksa. Kantuk hilang tak berbekas. Teringat perkataan Pak Rahmat di rumah sakit pagi tadi, aku segera mengambil air wudhu dan menjalankan sholat tahajud. Dilanjutkan membaca zikir semampuku. Namun tiba-tiba, angin meniup tirai jendela. Aneh, padahal kamar ini ber-AC. Tidak mungkin ada angin yang bertiup kencang hingga membuat korden melambai-lambai. Aku melirik kasur dan kulihat Cato masih terlelap memeluk guling. Karena penasaran, aku pun mendekati jendela, membuka tirainya dan tidak ada apa-apa. Masih dilanda penasaran, aku membuka pintu kamar yang menghubungkan dengan balkon di luar. Suasana malam hari itu sangat sepi. Hanya terlihat gemerlap cahaya lampu dan sesekali terdengar raungan kendaraan yang ngebut dari kejauhan. Di sini sangat hening, namun kesunyian itu dikejutkan dengan sesuatu yang bersinar terang. Dari kejauhan, aku lihat bola api yang melayang-layang. Setelah aku lihat dengan jelas, bola api itu melesat kencang menuju ke rumahku. Astaga, apa itu? Aku mencengkeram pagar pembatas balkon dengan kencang. Tak peduli dingin besi yang menggelitik telapak tangan, tak peduli dengan hawa yang turun drastis hingga membuat gigil. Bola api itu semakin dekat, semakin dekat. Allahu Akbar. Bola api yang melayang ke arahku itu tiba-tiba serong ke arah kiri, lalu terjatuh di atap lantai 1 tepat di atas karpot. Ledakan hebat tercipta saat bola api membentur genteng. Aku memicingkan mata, berusaha melihat dari balkon apakah ada kerusakan yang terjadi atau tidak. Setelah ledakan terjadi, suasana pun hening kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Alam kembali membungkus bumi dengan kegelapan, hanya lampu-lampu dan gemintang yang jadi penerang. Karena aku takut terjadi apa-apa, aku pun turun ke lantai bawah dan mengecek semuanya. Saat aku menyalakan lampu, tak ada siapa-siapa di sana, tak ada kerusakan apapun. Aneh, lalu tadi itu ledakan apa? Enggan berpikir yang tidak-tidak, aku kembali ke lantai atas dan berbaring di sebelah Cato. Kembali meneruskan tidur yang terjeda, mencoba mengusir berbagai pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepala. Ibu dan bapak hari ini pergi bekerja, tepatnya di acara lansia di kecamatan. Mereka aktif dalam organisasi kemasyarakatan itu, menjadi penyandang dana sekaligus mesin penggerak. Kalau mereka tidak aktif, akan diberi teguran, karena bapak dan ibu bekerja sebagai pejabat administrasi di kecamatan. Assalamualaikum. Suara salam terdengar dari luar. Cato yang melihat televisi segera meloncat dan membukakan pintu. Telinganya paling peka kalau ada suara gadis. Dian, Isna datang. Cempreng suara Cato membuatku beranjak dan mematikan televisi. Masuk Isna. Makasih. Aku tadi sempat nyasar loh ke perumahan sebelah. Wah, kasihan, pasti haus. Aku ambilin air minum dulu ya. Cato berlagak perhatian, tubuhnya dengan cepat menghilang ke dapur dan saat muncul, di tangannya memegang sebuah air mineral dingin. Diminum dulu Isna. Makasih Cato, kamu perhatian banget sih. Kan calon pacar. Isna hanya mesem mendengar rayuan gombal Cato. Kasihan jomblo seumur hidup itu, ngebet kepingin punya pacar tetapi belum berhasil sampai sekarang. Cewek-cewek sepertinya ngeri dengan sikapnya yang terlalu mepet itu. Jangankan cewek, aku sebagai pejantan tangguh saja merasa risih kalau dia sudah mulai modus. Mas Dian, ini ada titipan dari Li Hasan, ucap Isna sambil mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Apa ini? Buka aja, aku juga nggak tahu mas. Secara perlahan kubuka kertas itu dan tertulis sebuah alamat rumah. Rumah siapa ini?
Leasan ngejelasin mas, katanya mungkin suatu saat kamu butuh, simpan aja kertasnya. Baiklah, ujarku sambil meletakkan kertas itu di saku celana. Oh iya, nanti sekalian aku titip celananya Tobir ya. Lah, Tobir nggak nitipin apa-apa tadi ke aku? Gak apa-apa, celanaku yang di Tobir suruh buang aja. Aku ngeri ngebayangin muntahan darah hitam pasan kemarin. Aku sama sekali gak nyangka Leasan sampai berbuat hal yang celaka seperti itu. Dalam got dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. Celetuk Cato sambil nyemil kacang telur. Oh iya, rumahmu di mana toh? Tanya Isna. Kenapa? Kamu siap kok kenalin sama orang tuaku, Isna? Rumahku di Jombang. Ayah dan ibuku punya peternakan kambing terbesar di sana. Pantesan kamu mambu kambing. Isna, daripada kamu bau petis, biarin. Bleh. Lama-lama aku merasa jadi obat nyamuk. Mereka asik saling berbalas cacian, sementara gantian aku makan cemilan. Oh iya Isna, ngomong-ngomong cowok idamanmu seperti apa? Pertanyaan Cato membuatku penasaran. Dan kemudian Isna pun menjawab. Aku suka cowok kayak Mas Dien. Udah baik, perhatian, kulitnya putih, gondrong lagi, dan gak sombong. Mendengar itu aku langsung tersedak, dan karena aku tidak mau membuat Cato canggung, aku pun sengaja pergi ke dapur untuk makan roti. Setelah situasi kembali netral, aku pun kembali ke ruang tamu, dan kulihat Isna dan Cato masih saja terdiam sambil menonton TV. BTW Isna, aku kepikiran tentang kakakmu yang sudah meninggal. Apa kamu mau bercerita padaku? Akhirnya aku menanyakan hal yang beberapa waktu ini mengganjal di hati. Isna kemudian mengalihkan perhatiannya dari televisi. Dia kemudian mengeluarkan ponsel dan menggerakkan jemarinya di atas layar, menunjukkan sebuah foto dua orang bayi kembar yang berpipi bakpao. Ini aku, ini kakakku. Kami kembar. Loh, kamu kembar? Kok aku nggak pernah lihat kakakmu? Tanya Cato yang membuatku langsung menyenggol lengan Cato untuk memberinya tanda supaya diam dulu. Jadi, saat berusia 7 tahun, Kaisa meninggal. Kata ibu, Kaisa kecebur wajan petis saat bermain-main di ruang produksi. Dulu, aku percaya apa yang dikatakan ibu. Sekarang, setelah banyak kejadian aneh gak masuk akal, aku jadi meragukan cerita yang selama ini kudapat. Mas Dien, apakah semua ini berhubungan dengan pesugihan yang Nenek Ningsih jalani? Tanya Isna sambil menatapku dengan matanya yang berkaca-kaca. Aku gak ngerti Isna. Kenapa demi kekayaan Nenek Ningsih rela mengorbankan keluarganya? Aku ingat Mas Dian, satu persatu Pak Ade dan Budeku, anak dan cucu Nenek Ningsih meninggal dengan cara yang gak wajar. Banyak yang meninggal bunuh diri dan juga kecelakaan. Air bening pun lolos dari pelupuk mata Isna. Aku membiarkannya menenangkan diri selama beberapa saat. Isna, kamu percaya kepada Allah kan? Semua yang terjadi atas izin Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang kuasa mengambil nyawa tanpa sepengetahuannya, tanpa seizinnya. Aku percaya, mereka yang meninggal akibat hal mistik, jiwanya akan berada pada tempat yang tenang. Semoga ya Mas Dien, pada akhirnya pusat pesugihan itu sudah dimusnahkan. Aku berharap gak ada korban lagi. Gak ada tumbal lagi yang akan meregang nyawa di tangan iblis keparat. Aku juga berharap seperti itu, Isna. Apakah kamu mau membantuku mencari wajan pesugihan itu? Ada apa dengan wajan? Sepertinya Mas Dian terobsesi banget sama wajan itu. Sebenarnya, ada salah satu penunggu wajan yang gak bisa balik ke alam goib gara-gara wajannya dicuri. Makhluk ini menerorku dan meminta wajannya kembali dikuburkan dengan layak. Apa? Kok ada yang seperti itu? Kukira setelah diruqyah, maka semua urusan beres. Maunya sih beres, biar kuliahku gak terganggu. Mendengar kata kuliah, tiba-tiba Isna menepuk kepala dan melihat jam tangannya. Astaga, aku mau ke kampus dulu ya, ada janji sama dosen. Seharian ini, teman-teman magang datang pergi menjenguk. Mereka khawatir karena ketuanya tepar pada detik-detik terakhir magang. Untuk laporan kelompok, Cato yang akan bertanggung jawab. Sedangkan laporan individu, tanggung jawab masing-masing mahasiswa. Pikiranku enteng saat teman-teman tidak terlalu membebani dengan tugas.
Sungguh, setiap kawan mereka patut diacungi jempol. Dan pada sore harinya, gantian Sura yang datang seorang diri. Dia tampak menawan dengan outfit kerudung hitam, kaos warna navy, dan celana jeans biru pucat. Pipinya kemerahan terkena cahaya mentari senja. Setelah dia datang, aku pun mengajaknya masuk, sementara Cato meneruskan membuat laporan di dalam kamar. Kamu udah kelihatan seger, Dian. Syukurlah, ini ada apel buat kamu. Makasih ya, Zura. Dapat salam dari Abah? Iya, waalaikumsalam. Oh iya, Zura, kamu mau tak ceritanya kejadian di rumah sakit tempo hari enggak? Ada apa lagi, Dian? Cerita pun meluncur dari bibirku tentang setan Siti Salihah yang memeriksa keadaanku tempo hari. Saat kisah berakhir, Sura menghembuskan nafas. Dian, kenapa kok sekarang kamu sering melihat penampakan sih? Bolah, aku juga heran. Padahal dulu nggak pernah melihat makhluk halus sama sekali. Oh iya, Zu, tadi malam aku melihat bola api jatuh di garasi mobil. Setelah aku periksa nggak ada apa-apa. Bola api? Astaga, itu kan... Belum sempat Sura menyelesaikan kata-katanya, ponselku tiba-tiba berdering. Sura pun terdiam dan memandang layar HP-ku yang tertera nama Bapak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dian, nanti Bapak pulang terlambat ya. Kamu makan malamnya beli nasi goreng atau mie aja ya, Leh? Nggih, Pak. Tumben pulang terlambat. Apa ada rapat lagi? Ibumu kepalanya mendadak vertigo. Bapak mau antar periksa. Oh, iya, Pak. Hati-hati nggih. Setelah menjawab salam, aku pun menutup panggilan. Merasa sedikit heran karena ibu jarang sekali merasa sakit kepala. Kenapa mendadak kena vertigo? Oh iya, Zu, apa tadi katamu? Katanya kalau ada bola api meledak di atas atap, katanya itu adalah teluh atau santet kiriman. Apa? Alangkah terkejutnya aku mendengar penuturan Sura. Keterangannya tentang bola api membuatku menghubungkan kejadian malam kemarin dengan sakit kepala yang diderita oleh ibu. Aku mencoba menepis pikiran buruk yang berkecamuk. Tidak semua penyakit itu disebabkan oleh hal-hal gaib. Bisa jadi ibu memang sedang vertigo dan harus dirawat oleh dokter. Tidak bijak rasanya kalau sedikit-sedikit menyalahkan santet. Tidak elok rasanya kalau sebentar-sebentar menyalahkan makhluk halus. Menggelengkan kepala adalah hal yang aku lakukan saat ini, demi mengusir bisikan-bisikan halus dalam hati. Kenapa, Dian? Gak apa-apa, aku hanya merasa sedikit pusing mikirin laporan seabrek. Laporan itu jangan dipikirin, tapi dikerjakan. Imut sekali saat dia mengatakan hal itu. Setelah kuperhatikan, ketika Zura sedang tersenyum, terlihat sebuah ceruk kecil yang berada di pipi sebelah kanannya. Lesung pipitnya menambah aura kecantikan gadis mungil itu. Ketika aku sedang menikmati keindahan wajahnya Zura, tiba-tiba Cato datang. Zura, tolong kamu cek laporannya. Aku barusan selesai ngerjain. Besok bisa diserahkan sama dosen kalau sudah fix. Mereka kemudian tenggelam dalam aktivitas membaca dan mengoreksi laporan. Waktu berduaan dengan wanita pujaan pun sudah habis. Kini saatnya menerima kenyataan hidup sebagai mahasiswa berkutat dengan tugas-tugas. Setelah sholat maghrib, Cato pamit kembali ke kos. Aku pun mengantarkannya sampai keluar pintu gerbang perumahan, sekalian beli 3 bungkus nasi goreng buat makan malam. Karena tepat di sisi sebelah kanan gerbang, setiap malam mangkal penjual nasi goreng yang rasanya juara. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya pesananku matang. Dan saat aku melaju pulang menuju rumah, ada yang aneh di rumahku. Semua lampunya padam. Aku ingat sekali kalau sudah menyalakan semuanya. Setelah memarkir motor di dalam pagar, aku pun berjalan pelan, takut tersandung tanaman hias ibu. Dengan bantuan cahaya dari lampu jalan yang temaram, aku memasukkan anak kunci dan membuka pintu. Mataku menyipit, fokus kepada tombol lampu yang berada di atas sofa. Samar-samar, bau bunga melati menyapa penciumanku, disusul dengan bau anyir seperti got mampet yang terdapat 1 lusin bangkai tikus busuk. Perpaduan bau itu membuat selera makanku hilang seketika. Kuletakkan bungkusan nasi di atas meja. Jemariku pun mencari tombol lampu. Sesaat sebelum tanganku menyentuh tombol lampu itu, terlihat bayangan kemerahan yang melintas di depan kamar ibu. Hanya sekejap,
Tapi aku yakin itu adalah wanita yang berambut panjang dan memakai busana berwarna merah darah. Apakah itu Karti? Tapi bukankah dia sudah berjanji tidak akan menampakkan diri lagi? Bersambung. Seperti tiada habisnya permasalahan hidup Dian semenjak berurusan dengan pesugihan petis ini. Apakah Dian mampu menyelesaikan masalahnya? Dan apakah benar sosok berbaju merah itu adalah Karti yang semakin kurang ajar meneror Dian? Nantikan kisah berikutnya hanya di Indasari Story ya. Dan bagi kalian yang belum bergabung, jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komentar kalian tentang kisah ini di bawah ya. Sekian dan terima kasih.